Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengauditan siklus pendapatan. Sebelum melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Riandu Saputra dengan NPM 20101020032. Yang kedua, Nurasida dengan NPM 20101020048. Yang ketiga, Afifah Dwiyani dengan NPM 20101020071. Siklus pendapatan. Siklus pendapatan berisi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pertukaran barang atas jasa antara perusahaan dengan pelanggan. Siklus pendapatan perusahaan dagang meliputi transaksi 1. Penjualan kredit, 2. Penerimaan kas, 3. Penyusunan penjualan. Tujuan audit siklus pendapatan adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus pendapatan. Ada 5 kategori tujuan audit. Yang pertama, asersi keberadaan atau keterjadian, yaitu menekankan apakah seluruh saldo penjualan, piutang dagang, dan kas benar-benar eksis atau ada pada tanggal neraca. Kedua, asersi kelengkapan, yaitu menekankan apakah seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah benar-benar dicatat atau disajikan. Ketiga, asersi hak dan kewajiban, yaitu pada asersi ini auditor berusaha memastikan apakah perusahaan mempunyai hak kepemilikan yang sah atas saldo kas dan piutang dagang. Keempat, asersi penilaian dan pengalokasian, yaitu berkaitan dengan asersi penilaian, auditor akan berusaha memperoleh bukti mengenai apakah saldo penjualan, piutang dagang, dan kas telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Dan yang kelima, asersi pelaporan dan pengungkapan. Pada asersi ini, auditor perlu menghimpun bukti apakah transaksi dan saldo yang tercatat telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca. Materialitas, yaitu transaksi penjualan merupakan sumber utama pendapatan operasional dan merupakan komponen utama yang menentukan laba bersih. Transaksi penjualan kredit akan menambah saldo piutang dagang. Rekening piutang dagang ini berpengaruh material untuk neraca. Pengaruh material dari transaksi penjualan kredit disebabkan oleh tingginya frekuensi penjualan kredit di berbagai perusahaan. Selanjutnya, ada risiko bawaan. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya risiko bawaan siklus pendapatan diantaranya: yang pertama, volume transaksi yang tinggi. Kedua, penentuan waktu pengakuan pendapatan berkaitan dengan standar akuntansi yang ambigu. Ketiga, piutang dagang mungkin salah diklasifikasikan dalam piutang lancar dan piutang tidak lancar. Keempat, sifat kas. Dan yang terakhir, adanya potensi manipulasi. Untuk yang selanjutnya mengenai strategi audit. Strategi audit yang sering dipakai adalah pendekatan tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan lebih rendah atau low asset level of control risk. Dalam strategi pendekatan ini, auditor lebih banyak mengandalkan pengujian pengendalian. Logika pemikiran yang mendasari penggunaan strategi ini adalah apabila auditor yakin bahwa struktur pengendalian intern klien sangat baik dan dapat mencegah dan mendeteksi salah saji, maka auditor perlu menguji kelayakan keyakinan tersebut. Auditor akan menguji apakah struktur pengendalian internal tersebut memang layak diyakini efektivitasnya. Untuk asersi hak dan kewajiban serta pelaporan dan pengungkapan, auditor menggunakan primarily substantive approach. Auditor lebih banyak pengujian substantif karena pada umumnya pengendalian tidak dapat diterapkan untuk asersi ini. Selanjutnya mengenai pemahaman struktur pengendalian internal. Pemahaman struktur pengendalian internal diperlukan baik dengan strategi primary substantive approach maupun lower asset level of control risk. Dalam pengendalian internal dipertimbangkan 4 dari 5 komponen pengendalian internal, yaitu
Yang pertama, lingkungan pengendalian. Faktor kunci dalam lingkungan pengendalian untuk mengurangi risiko terjadinya penyelewangan dalam laporan keuangan dengan kecenderungan untuk overstatement untuk pendapatan dan piutang dagang tergantung pada kebijakan manajemen untuk mengadopsi standar yang tinggi terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, penaksiran risiko. Penaksiran risiko oleh pihak manajemen untuk laporan mirip dengan eksternal auditor dalam menaksir risiko inherent atau bawaan. Bila pihak manajemen memiliki usaha yang serius untuk mengurangi kemungkinan risiko dalam siklus pendapatan bersamaan dengan pelaksanaan aktivitas pengendalian, maka kemungkinan terjadinya salah saji menjadi relatif kecil. Kaitannya dengan penaksiran risiko ini diperlukan atau dipertimbangkan oleh auditor tentang kondisi-kondisi yang berpengaruh pada risiko yang ada, yakni perubahan dalam lingkungan operasi. Yang kedua, munculnya personel baru yang mempunyai kecenderungan berbeda. Yang ketiga, menerapkan sistem informasi yang baru yang berpengaruh terhadap pengendalian internal perusahaan. Yang keempat, pertumbuhan yang sangat besar terkait operasional perusahaan. Yang kelima, ada restrukturisasi korporat. Terkadang bisa memunculkan risiko, misalnya dikarenakan adanya pengurangan staf. Yang ketiga, informasi dan komunikasi atau sistem informasi. Sistem akuntansi siklus pendapatan suatu perusahaan harus menyediakan adanya audit trial atau jejak audit yang lengkap atas setiap transaksi. Pemahaman terhadap sistem akuntansi yang ada dalam siklus pendapatan adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penjualan dimulai, prosedur pengiriman barang atau jasa, prosedur pencatatan piutang, prosedur penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan dilakukan seperti adanya reatur penjualan. Jadi, dalam kaitannya dengan informasi dan komunikasi ini, sistem informasi mencakup metode dan catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi. Yang kedua, menjelaskan pada saat yang tepat transaksi pendapatan secara cukup rinci. Yang ketiga, mengukur nilai transaksi dan siklus pendapatan yang tepat. Dan yang keempat, menyajikan transaksi dari siklus pendapatan yang semestinya. Untuk yang terakhir, ada pemantauan. Komponen ini menyediakan feedback bagi manajemen apakah kebijakan pengendalian dan prosedur yang diterapkan dalam siklus pendapatan sudah diterapkan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen. Auditor seharusnya mendapatkan informasi mengenai feedback ini untuk menentukan apakah manajemen sudah melakukan follow-up atau tindakan koreksi dengan adanya feedback tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh dari konsumen, pemerintah, maupun auditor eksternal. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.